apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Modifikasi tangki BBM, 1 unit truk di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep disita polisi karena diduga mengangkut BBM secara ilegal. 3 unit motor yang diduga ikut balap liar dengan aksi membahayakan di jalan-jalan kota Makassar disita polisi. Serunya ratusan siswa SMP Negeri 2 Kota Parepare bermain dan mengikuti lomba permainan tradisional pada Hari Anak Nasional. Satu unit truk di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep disita polisi karena diduga mengangkut BBM secara ilegal. Modus yang digunakan adalah mengisi BBM dengan barcode palsu dan memodifikasi ukuran tangki BBM. Truk tanpa plat nomor ini disita polisi dari sebuah rumah kos di Jalan Andi Caco, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Truk ini ditahan polisi karena diduga telah menampung solar bersubsidi dengan cara curang. Dalam aksinya, pelaku sudah memodifikasi bagian tangki truk sehingga mampu mengisi BBM dalam jumlah besar. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan jika truk tersebut sering keluar masuk SPBU untuk mengisi BBM. Hasil penyelidikan, polisi menyita 2 unit truk serta 500 liter solar. Selain itu, polisi juga menahan seorang sopir berinisial AR yang diduga ikut terlibat. Modus operandinya menggunakan mobil trek dengan menggunakan barcode palsu ke SPBU, kemudian yang bersangkutan menampung BBM tersebut, kemudian rencananya akan dijual ke penyuplai BBM. Ditemukan ada kecurigaan mobil trek berulang kali masuk ke SPBU. Dari hasil informasi tersebut kami tindak lanjuti, kemudian kami menemukan tempat penampungannya. Modus yang digunakan adalah menggandakan barcode palsu. Lokasi SPBU yang disasar berada di wilayah Kecamatan Laikang dan Marang. Saat ini polisi masih terus mendalami jaringan pelaku dan kemungkinan adanya penadah. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Tiga unit motor yang diduga ikut balap liar dengan aksi membahayakan di jalan-jalan kota Makassar disita polisi. Motor disita karena pengemudi juga tidak memiliki dokumen yang lengkap. Aksi membahayakan ini dilakukan sekelompok remaja di Jalan Andi Pangerang Patarani, Kota Makassar. Selain mengendarai sepeda motor tanpa helm, para remaja ini juga melakukan aksi freestyle dengan mengangkat ban depan motor. Selain itu, sejumlah remaja juga melakukan aksi balap liar. Aksi yang sedang viral ini pun langsung ditindaklanjuti oleh tim Resmob dari Polsek Panakukang. Razia pun digelar di sejumlah jalan di Kecamatan Panakukang. Dalam razia cipta kondisi kali ini, petugas mengamankan sedikitnya 3 unit sepeda motor tak bersurat dan tidak sesuai spesifikasi. Bahkan plat nomor kendaraan tidak dipasang dan ada yang sudah dimodifikasi. Melaksanakan chipcon terkait perihal aksi balap liar dan freestyle. Itu kasusnya, Bang? Jadi kami berhasil mengamankan 3 unit kendaraan tanpa identitas dan knalpot drone. Selanjutnya prosesnya? Jadi untuk proses selanjutnya kami membawa ke Polsek Panakukang untuk diserahkan ke unit lantas untuk ditindaklanjuti tilang. Diimbau kepada orang tua agar selalu memperhatikan anak-anaknya saat berada di luar rumah. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Pengadilan Negeri Sungguh Minasa menggelar peninjauan setempat dalam kasus peredaran uang palsu di Kabupaten Goa. Sidang lapangan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan kejaksaan. Dengan pengawalan ketat aparat polisi dan petugas kejaksaan, 7 orang terdakwa kasus peredaran uang palsu
melakukan sidang peninjauan setempat terkait mesin pencetak uang palsu di Polres Goa. Berdasarkan agenda pengadilan sungguh minasa, sidang lapangan dilakukan di 3 lokasi tempat barang bukti mesin cetak uang dan uang yang disita. Selain hakim dan jaksa, pihak Bank Indonesia juga ikut dihadirkan untuk melihat langsung alat bukti kejahatan yang disita petugas. Barang bukti lainnya berupa 2 unit mobil. Salah satu mobil bahkan milik terdakwa yang bekerja sebagai dosen di UIN bernama Ibrahim. Mobil itu digunakan untuk membawa alat peredam dari lokasi produksi ke Kabupaten Wajo sebelum sindikat ini terbongkar. Pemeriksaan setempat ini merupakan bagian dari pembuktian atas dugaan keterlibatan para terdakwa dalam produksi dan distribusi uang palsu. Kita sudah melakukan PS di 3 tempat. Pertama itu di UIN, kedua di Polres, dan terakhir di Kejaksaan. Nah, di Polres tadi kita lihat sendiri, di Polres itu ada mesin yang besar, ada partisinya, ada alat-alat peredamnya. Mesinnya ada 2 yang kecil juga. Terdakwa diturunkan ikut PS, ada Anar, ada Ambo Ala, Sahruna, Ibrahim, John Piliater, Sukmawati, dan Sataria. Terungkapnya sindikat tindak kejahatan uang palsu ini terjadi pada 19 Desember 2024 lalu. Jaringan ini bahkan melibatkan sejumlah ASN, guru, dosen, pegawai BUMN, hingga mantan calon gubernur Sulawesi Selatan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Diduga sopir dalam keadaan mengantuk, sebuah minibus terlibat kecelakaan di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Maros. Akibatnya 2 kendaraan rusak. Kerasnya benturan membuat 1 diantaranya naik hingga ke trotoar jalan. Nur Samri, penumpang minibus berwarna putih ini merintih kesakitan dan sesak napas usai kendaraannya ditabrak kendaraan lain di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada Selasa malam lalu. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan ini langsung menjadi perhatian warga yang melintas di lokasi. Peristiwa berawal ketika mobil yang ditumpangi Nur Samsi hendak berputar arah di Jalan Maros. Namun, mobil lain yang dikemudikan Supratman datang dari arah belakang dengan kecepatan tinggi. Diduga Supratman mengantuk sehingga menabrak mobil Nur Syamri yang berada di depan. Kerasnya hantaman membuat mobil penabrak naik hingga ke atas trotoar. Mobil Toyota Innova-nya yang dikemudikan oleh Bapak Supratman itu menabrak mobil Grand Max yang mau melakukan putar balik. Itu dari mana ke mana, Pak? Dari Maros ke arah Pangkep. Bu, kalau dugaannya sendiri, itu penyebabnya apa, Bu? Untuk pengemudi mobil Innova-nya mengalami ngantuk karena malam hari. Kalau kondisi para supir dan penumpang itu gimana, Bu? Untuk yang dialami penumpang Grand Max mengalami keseleo saja di bagian punggung. Hingga saat ini, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di posko unit Laka Lantas Polres Maros. Polisi juga sudah memintai keterangan sejumlah saksi terkait kecelakaan ini. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sementara kecelakaan juga terjadi di Jalan Trans Sulawesi di Palopo antara sepeda motor dan mobil pick-up. Akibatnya 2 pengendara motor yang berboncengan terluka. Sebelumnya di lokasi ini juga baru saja terjadi kecelakaan truk bermuatan tabung oksigen medis yang terguling. Dua pengendara motor warga Desa Mario, Kabupaten Luwu ini terluka setelah ditabrak dari belakang oleh mobil pick-up di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Sampodo, Kecamatan Muara Selatan, Kota Palopo. Diduga pengemudi pick-up yang mengangkut tenda dan kursi tidak konsentrasi saat berkendara karena perhatiannya teralihkan oleh kecelakaan truk yang terguling di lokasi yang sama. Tabrakan pun tak terhindarkan. Kedua korban langsung dievakuasi dengan mobil patroli polisi ke rumah sakit. Sementara sopir pick-up saat ini sudah diamankan Mapolres Palopo guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, di lokasi yang sama juga terjadi kecelakaan truk bermuatan tabung oksigen untuk medis yang terguling. Belakang. Nah, ada motor di depan. Sementara
pengendara motor itu menengok ke kanan untuk melihat kendaraan yang terbalik, mobil truk yang terbalik turun di jurang. Sehingga kendaraan yang di belakang itu tidak dia lihat kendaraan di depan, akhirnya langsung terseret. Itu berapa korban, Pak? Korban, 2 korban, laki-laki dengan perempuan.